Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan Firgiawan dalam channel YouTube Yonko Programmer From Zero to Yonko. Video kali ini kita akan belajar bagaimana dasar-dasar machine learning, di mana machine learning atau sering kita sebut sebagai pembelajaran mesin ini merupakan sebuah cabang dari kecerdasan buatan yang dimana dikategorikan sebagai salah satu disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data-data empiris. Seperti kita dapat mengambil data dari sensor maupun basis-basis data lainnya. Ada beberapa tahapan dalam machine learning yang secara dasar diantaranya adalah mencari data, melakukan pre-processing data, melakukan splitting data, feature engineering, kan masuk ke pembuatan model, dan di tahapan selanjutnya ada produksi atau pengujian model yang kita buat. Nah, karena pada serial kali ini kita hanya mendemokan cara bagaimana sih dasar-dasar dari machine learning itu sendiri di dalam bahasa pemrograman Python itu sendiri. Nah, untuk dataset yang saya gunakan, ini dataset yang sudah jadi, di mana dataset ini merupakan kumpulan dari informasi-informasi mahasiswa yang terlambat dan tepat waktu untuk menyelesaikan studinya. Data ini terdiri dari dua kategori, yaitu lulus tepat waktu dan terlambat. Nah, seperti apa penerapan dari machine learning di dalam bahasa pemrograman? Mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, sebagai informasi buat teman-teman bahwa aplikasi yang saya gunakan untuk membuat program ini yaitu Jupyter Notebook, di mana ini merupakan kode editor yang banyak digunakan dalam pembelajaran mesin. Sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung bahasa pemrograman Python lainnya. Namun di sini saya menggunakan Jupyter Notebook karena saya merasa bahwa Jupyter Notebook ini di sini saya sudah mempunyai dua file, di mana file yang pertama adalah programnya berekstensi IPNYB, dan di sini saya juga mempunyai dataset yang saya akan nanti gunakan bertipe CSV. Saya buka programnya terlebih dahulu. Nah, sudah tampil. Di sini saya telah terlebih dahulu membuat item-item yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini adalah item-item yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara melakukan import library, melakukan processing data, membagi splitting dataset yang terdiri dari training set dan test data atau data testing, kemudian melakukan feature scaling, menggunakan training model KNN untuk melakukan training dataset, kemudian melakukan prediksi, dan masuk ke dalam tahap pengujian, yaitu tahap pengujian ini terdiri dari beberapa tahap pengujian. Yang pertama dengan melakukan conversion matrix, kemudian kita dapat menghitung nilai akurasi, precision, rival, dan F1 score-nya, dan selanjutnya kita akan melakukan prediksi dengan dataset yang baru. Kita ganti using new dataset. Bagaimana cara untuk penerapan machine learning di dalam bahasa pemrograman Python? Saya akan langsung mendemokannya. Tahapan yang pertama dilakukan adalah kita melakukan import library. Nah, caranya adalah kita panggil import, kemudian panggil library-nya. Di sini saya menggunakan NumPy karena nanti saya akan gunakan untuk proses operasi komputasinya. Saya aliaskan sebagai NP. Kemudian yang kedua, saya ingin menggunakan library pandas. Saya aliaskan sebagai PD. Ini aliasnya sembarang ya teman-teman. Bisa menggunakan misalnya NC, PC, dan lain sebagainya. Namun saya lebih terbiasa menggunakan NP yang biasa juga digunakan oleh programmer lainnya. Misalnya di sini saya juga ingin menampilkan
hasil visualisasi yang nantinya saya gunakan di proses confusion matrixnya untuk membuat tabel, bagaimana visualisasi tabel untuk membedakan mana data, berapa data yang benar, berapa data yang salah prediksi. Saya ingin memanggil juga matplotlib .pilot. Saya aliaskan sebagai PLT biar lebih singkat ketika kita memanggilnya. Kita shift enter. Oh, di sini ada salah. Oh, sorry, di sini kurang. Matplotlib.pilot aliaskan PLT. Nah, di sini sudah benar. Teman-teman ketika belajar bahasa pemrograman menggunakan Jupyter Notebook, untuk merunnya sendiri teman-teman bisa menggunakan tombol run di atas atau menekan tombol shift enter. Misalnya saya ingin run ini program, saya run, maka ketika proses runnya akan berjalan, maka akan muncul simbol bintang, sedangkan ketika selesai akan memunculkan angka sesuai dengan keberapa program tersebut di run. Nah, kita lanjut ke tahapan kedua. Mungkin terlebih dahulu sebelum kita masuk ke processing datanya, saya ingin menampilkan menggunakan pandas ini untuk menampilkan data, dimana saya beri dulu variabel dataset, saya beri nama dataset, kemudian kita baca datanya pd read. Kemudian karena tipe data kita menggunakan CSV, ekstensi CSV, kemudian dipanggil datanya tadi namanya dataset. Saya copy saja biar tidak mengalami kesalahan. Saya copy, kemudian saya paste, kemudian saya shift enter atau run. Nah, di sini tidak ada error. Di bawahnya saya tulis dataset.pd, kemudian saya jalankan, maka akan tampil 5 dataset teratas. Di sini ada informasi bahwa di sini terdapat 5 row dan 28 kolom. Ada 5 baris yang ditampilkan dan terdapat 28 kolom yang terdiri dari SKS 1 sampai 8, IPS 1 sampai 8, IPK 1 sampai 8, ada label kerja, nikah, organisasi, dan label. Nah, semisal kita ingin menampilkan berapa sih keseluruhan dari data, saya tambah. Kita bisa menggunakan ketika ingin menambahkan baris program, kita bisa menambahkan dengan menekan insert cell below. Di sini misalnya dataset, kemudian add. Kita ingin menampilkan keseluruhan datanya. Saya kurang tahu berapa datanya, misalnya kita panggil 100. Oh, ternyata datanya hanya terdiri dari 72 baris. Saya gunakan 100 karena saya gunakan data ini baris yang lebih tinggi, yang nantinya ketika kurang di sini tampilan rows-nya kurang, maka datanya itu mencapai tahap ini, maksimalnya. Ternyata data yang di sini itu sebanyak 72 baris dan 28 kolom. Kemudian tahap selanjutnya adalah saya ingin melakukan pre-processing data, di mana seperti yang kita lihat bahwa data-data yang kita jadikan dataset di sini tidak semuanya bertipe integer yang tidak bisa kita olah. Nah, di sini ada data kerja, di fitur kerja, nikah, organisasi, dan label yang nantinya saya akan melakukan pre-processing dengan metode label encoder untuk mengubah data ini menjadi data yang bisa dioperasikan oleh komputer seperti data integer. Nantinya
hasil pengolahannya itu akan terdiri dari 0 dan 1. Misal di label kerja ini datanya kan proses pengkategorinya kan pertanyaannya di sini apakah dia bekerja atau tidak. Semisal dia bekerja, maka jawabannya iya. Ketika dia tidak bekerja, jawabannya belum. Begitupun pertanyaan menikah, apakah dia mahasiswa ini sudah menikah atau tidak. Ketika sudah, iya. Ketika belum, ya belum. Nah, nantinya akan diubah proses pengubah dari nantinya proses untuk mengubah menggunakan metode label encoder ini akan mengubah datanya menjadi fitur menjadi angka 01 sesuai dengan pengkategoriannya. Misalnya untuk pengimplementasian label encoder, di sini kita bisa menggunakan library menggunakan library Scalern, di mana cara memanggilnya adalah from Scalern kemudian dot preprocessing kemudian kita import panggil label encoder kemudian kita masukkan di baris bawah, kita enter, nah setelah itu kita enter label, kita masukkan perintah label encoder ini, kita salin saja label encoder sama dengan label encoder yang nantinya akan hasil pengubahnya itu apa. Kemudian untuk memudahkan, biasanya saya juga mengubah datasetnya tersebut. Saya ubah menjadi, biar gampang dipanggil, saya ubah menjadi DF. Nah, nantinya datasetnya saya panggil hanya menggunakan perintah df. Di sini kita masukkan fiturnya, fitur apa yang ingin kita label encoder. Misalnya di sini ada kerja, nikah, organisasi, dan label. Kita masukkan perintahnya label encoder. Kita masukkan, kita mau ubah fitur kerja. Kita coba run, apakah dia berhasil atau tidak. Nah, di sini label encodernya ada kesalahan. Label encoder di baris keempat, harusnya label encoder. Oh, sorry. Oh iya, begini. Kita ubah. Kita salin. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian untuk yang kedua, saya tinggal salin saja untuk menghindari kesalahan. Fitur yang selanjutnya akan kita ubah adalah di kolom selanjutnya akan kita ubah adalah fitur nikah. Kita akan label encoder nikah, fitur nikahnya. Kemudian kita label encoder.fit transform untuk dijadikan label encoder. Tulis keterangan nikah. Kemudian kita salin lagi sebanyak 4. Di sini sudah 4 karena ada 4, ada organisasi dan label. Kita ubah organisasi, kemudian label.
Ini organisasi, saya salin saja. Nah, sebenarnya tidak harus teman-teman menuliskan perintah di dalam prosesnya di sini. Keterangannya tidak selamanya keterangannya harus organisasi. Misalnya fitur yang akan kalian ubah adalah fitur organisasi, sebenarnya teman-teman bisa memberikan nama lain. Semisal saya besarkan organisasinya, organisasi. Di sini saya besarkan N-nya, bisa kerja dan bisa nikah. Label. Kita run enter. Masih ada error. Kerja. Nah, kita masukkan satu lagi. Telah selesai. Oke, untuk proses label encodernya telah selesai. Kita coba shift enter, tidak ada lagi yang error. Di sini saya ingin menampilkan datanya, data di atas. Kita panggil df add. Kenapa saya pakai df? Karena dataset tadi sudah saya ubah. Dataset itu sudah ditampung di dalam variabel df. Kita tampilkan, saya tampilkan 20 data saja. Nah, ini kita dapat lihat misalnya 5 saja, 5 dataset saja yang akan kita tampilkan supaya menggampangkan kita untuk melihat, membuat kita mudah untuk melihat. Di sini fitur kerja nikah organisasi telah diubah menjadi label encoder, dimana semisal di kerjanya tadi iya ini diubah sebagai 1 dan belum ini diubah menjadi 0, sedangkan nikah diubah menjadi 1, sedangkan sebelumnya belum nikah itu diubah menjadi 0. Untuk organisasi sendiri iya itu diubah menjadi 0 dan ketika tidak berorganisasi diubah menjadi 1. Dan untuk label terlambat dan tepat itu diubah menjadi 1 dan 0. Nah, mungkin itu proses dari preprocessing, di mana preprocessing yang kita gunakan berkaitan untuk mengubah stringnya menjadi integer yang dapat diolah oleh program. Selanjutnya adalah melakukan splitting data. Apa sih itu splitting data? Splitting data adalah salah satu metode yang dapat teman-teman gunakan untuk mengevaluasi performa model dari machine learning yang teman-teman gunakan. Metode ini merupakan metode evaluasi model yang dimana membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu dataset training data dan dataset testing data dengan proporsi tertentu. Semisal teman-teman dapat membaginya menjadi 20-80, 50-50, itu tergantung dari teman-teman. Tapi kebanyakan penelitian yang saya lihat bahwa dia membagi dataset itu dengan bermacam-macam, tergantung di mana datasetnya mendapat nilai tertinggi dan itu akan dijadikan sebagai model. Nah, cara menggunakannya adalah kita ingin membagi datanya. Misalnya saya ingin menggunakan variabel x di sini untuk menampung nilai di sini saya pakai -1, kemudian df alloc. Untuk ini adalah ini adalah alloc -1 dot values. Nah, perintah ini adalah untuk menseleksi
untuk menyeleksi datanya, di mana data yang akan digunakan itu hanya yang berada dalam di sini. Ini adalah data yang akan kita olah. Jadi kita akan abaikan data yang berada di kepala. Di sini kita tidak menggunakan data hiddennya atau informasi dari datanya. Nah, kemudian kita coba run. Di sini ada error series reboot, hanya dia error. Kita coba periksa ada pilot titik, kita ambil data yang di -1, kemudian values. Sini karena kita shift enter, jalankan. Nah, ini sudah berjalan. Kita coba untuk melakukan pembagian data. Gimana caranya? Kita dapat memanggil Scalern, library Scalern, kemudian kita menggunakan model selection, kemudian kita import, kita panggil train set, kemudian kita panggil xtrain, semisal kita ubah ya, karena kita akan menggunakan xts, kemudian ytrain. Di sini kita masukkan ytrain, kemudian ytest. Kita salin saja ytest, kemudian kita buat sama dengan train. Kita copy saja biar cepat. Train split, kita masukkan variabelnya x, y. Di sini kita menggunakan variabel besar. Di sini kita ganti semisal x-nya saja. X. Kita pakai variabel kecil, x kecil, x, y. Kita bagi test size-nya. Kita panggil perintah test size untuk membagi test size-nya, yaitu 0,80 semisal 0,80. Di sini saya membagi data data tesnya itu sebanyak 20, sedangkan data trainingnya itu sebanyak 80. Kita random. Caranya step untuk pemilihan datanya itu dipilih secara random. Saya pakai 0 saja. Kemudian kita shift enter. Sini ada error di x-nya. Oke, telah selesai. Nah, setelah proses splitting dataset atau pembagian dataset ini telah selesai, di mana sort ini telah membagi data training dan data testnya. Untuk data training sendiri itu digunakan 80 perbandingan antara data training dan data tes ini, yaitu 80-20%. Kemudian kita melakukan fitur scaling. Nah, fitur scaling ini termasuk dalam bagian dari pre-processing, di mana umumnya orang-orang menggunakan library Scalern untuk pembuatan model machine learning-nya, di mana Scalern ini kita dapat menggunakan seperti standar scalar yang bertujuan untuk membuat rata-rata 0 dan variasinya itu 1. Ada juga menggunakan rebus scalar yang menggunakan median dan quarter. Tujuannya adalah agar
data yang kita gunakan dapat bertahan. Tujuannya adalah agar data yang kita gunakan dapat bertahan terhadap pensilan data atau disebut dengan outliers. Nah, selain hal tersebut, kita juga bisa menggunakan min-max scaler, di mana min-max scaler ini membuat data berada pada rentang 0 dan 1. Selain itu, kita juga bisa menggunakan normalizer, di mana normalizer ini berfungsi untuk mengubah data sehingga panjang vektor dari fitur sebesar jaraknya itu 1, dari 0 sampai 1. Misalnya di sini saya menggunakan standar scaler, di mana nantinya standar scaler ini mempunyai tujuan seperti yang saya sebutkan, bahwa ini akan membuat nilai rata-rata 0 dan variansinya itu 1. Saya masukkan, saya panggil from import kemudian saya enter. Kita buat variabel sc saja untuk menampung data standar scalar. Kemudian kita buat extrain-nya tadi, extrain di atas. Extrain di atas. Kemudian teksnya sama dengan kita panggil, masukkan, di mana standar scalarnya itu kita feed transform di extrain-nya. Kemudian text-nya itu kita ubah sama, saya salin saja menggunakan text. Di sini terdapat error standar skala, ada kesalahan standar. Ini kita coba standar skala tidak terdefinisi. Standar, saya ulang saja, di baris kedua. Ini tidak terbaca, sorry. Oke, fitur scalingnya telah selesai dibuat untuk membuat untuk membuat rata-rata atau melakukan normalisasi datanya. Nah, di sini saya akan menggunakan model KNN untuk saya akan membuat model KNN untuk mengevaluasi kinerja dari data. Jadi modelnya itu adalah model menggunakan algoritma Knightsnake-Bord, di mana konsep kerja dari Knightsnake-Bord ini di mana konsep kerja dari algoritma KNN ini kita dapat lihat di contoh gambar. Di sini misalnya di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas A dengan warna merah, bintang warna merah, dan kelas B dengan bentuk segitiga. Di mana jika terdapat data baru, ini kita akan bertanya kira-kira dia lebih dekat kemana? Apakah lebih dekat ke kelas A atau kelas B? Di mana jika yang di data baru ini lebih besar atau mendekati kelas B nilainya, maka dia akan termasuk atau dikategorikan dalam bahasa di dalam datanya itu berada dalam kelas B. Misalnya nanti kenapa saya menggunakan KNN di sini, karena data yang akan kita kelompokkan nanti itu
mempunyai kelas juga, yaitu kelas tepat waktu dan kelas terlambat. Di sini sama dengan contohnya, misalnya kelas terlambat kita gunakan bintang yang berwarna merah, dan kelas tepat waktu itu berbentuk segitiga dengan kelas hijau, warna hijau. Nanti ketika kita masukkan datasetnya, data training baru, dia akan memilih kira-kira dia akan mengikut kemana, kelas A dan kelas B. Proses dari KNN-nya itu akan mencari ketetanggaan yang paling dekat cara kerjanya. Misalnya dia lebih cenderung ke kelas B karena datanya atau nilai yang didapatkan dari proses KNN-nya, dari proses kinerja KNN-nya itu mendekati kelas B itu sendiri. Maka secara otomatis akan dikategorikan sebagai kelas B. Kita masuk. Nah, kita masuk kembali. Di sini kita akan melakukan training menggunakan model data KNN. Kita panggil from scalar kemudian kita import kemudian kita enter classifier, kita gunakan kelas classifier untuk menampung data dari nextboard-nya itu sendiri. Ini saya salin, kemudian kita masukkan perintah nextboard-nya yang akan kita gunakan di sini, yaitu ada dua kelas yang akan kita uji. Kemudian kita panggil classifier dot feed. Kita akan melakukan feed di trainingnya, training dan trainingnya, training dan training. Kemudian kita shift enter. Ada scalar di baris pertama from scalar. Oke, di sini sudah jalan. Nah, semisal kita ingin menampilkan hasil dari prediksinya yang telah hasil prediksi menggunakan model data KNN ini, saya gunakan data variabel prediksi, di mana nantinya akan menampung hasil prediksinya, yaitu classifier prediksi semisal yang dimana akan memprediksi data dari teksnya itu sendiri. Kemudian kita print hasilnya, kita print, kita munculkan mp conch. Kita gunakan concatenate untuk menampilkan datanya nanti, hasil prediksi pred, kita masukkan, kita reshape, kemudian kita gunakan len untuk menampilkan prednya, pred. Kemudian di sini kita panggil testnya, test reset kembali, kita panggil ini reset
kemudian kita masuk ke len get testnya. Kemudian untuk menampilkan ini kita beri 1 untuk memberi komanya, kemudian di luarnya kita juga berikan 1. Nah, artinya apa? Nanti hasil dari prediksinya itu akan ada 2, yaitu kelas prediksi dengan kelas tesnya, dimana kelas prediksi ini berasal dari pengkategorian yang dilakukan oleh algoritma KNN-nya, sedangkan di y-testnya ini merupakan data yang aktual yang kita gunakan, dimana pengkategorian ini akan dibagi menjadi 2, yaitu data testingnya dengan data aktual yang kita gunakan. Nantinya akan dibandingkan apakah dia benar atau salah. Kita sip enter. Nah, misalkan karena di sini saya menggunakan di sini saya telah mengubah 20% dari data yang kita gunakan yang ada pada dataset. Kan dataset jumlahnya sebanyak 72, diambil 20%-nya sehingga menghasilkan dataset yang digunakan itu datatest yang digunakan itu sebanyak 15 dataset dari 20% dari 73 dataset yang digunakan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dari pengujian menggunakan data tesnya ini terdapat kelas-kelas apakah dia benar atau salah prediksi atau benar prediksinya menggunakan model KNN. Nah, di sini kita dapat melihat jika nilai ini misalnya di data tesnya, di data aktualnya itu nilai prediksinya seharusnya 0, dan nilai prediksi menggunakan algoritma KNN-nya itu dan dia juga bernilai 0, maka di ini bernilai benar, dihitung 1. Sedangkan ketika ada perbedaan di sini data aktualnya itu seharusnya 0 dan data prediksi hasil programnya menggunakan KNN algoritma itu 1, maka data ini salah. Nanti kita tinggal hitung berapa persen data yang diujikan ini bernilai benar dan berapa persen yang bernilai salah. Di sini kita hitung terdapat 2 dataset yang mendapat nilai salah. Nah, kalau teman-teman tanya apakah datanya itu kita ambil dari mana data tesnya, ini dipilih secara random, dimana tadi kita menggunakan splitting data untuk membagi data tes dan data training. Nah, misalnya di sini saya ingin melakukan prediksi, memunculkan prediksi dari data tes itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan prediksi melakukan prediksi data, ini saya pindah ke atas. Setelah melakukan testing untuk melakukan prediksi secara otomatis menggunakan data prediksi, kemudian kita akan masuk ke tahap pengujian, di mana pengujiannya ini terdiri dari beberapa pengujian, di mana pengujiannya ini terdiri dari beberapa pengujian. Yang pertama, kita akan menggunakan composition matrix. Misalnya di sini saya tampilkan, saya panggil from Sclaren, karena saya juga biasa salah, jadi saya hapus, saya copy paste saja Sclaren. Kemudian di sini kan bertipe matrix. Untuk menggunakan composition matrix kita bisa menggunakan perintah sclaren.matrix, kemudian kita import dari matrix tersebut yaitu confusion matrix. Kita beri nama confusion matrix, dimana nantinya juga kita akan menggunakan akurasi berapa skor akurasinya. Kita enter.
Saya buat variabel CM di sini. Confusion matriksnya yaitu nilai di sini. CM itu sama dengan confusion matrix yang akan menampung nilai Y testnya dan Y prediksinya. Y test dan Y pred. Kemudian saya ingin menampilkan print datanya. Bagaimana proses pengelompokan untuk melihat data aktualnya, hasil prediksi dengan data yang sebenarnya. Di sini scalan matrix ini salah. Oh, sorry. Bahasa Inggris matrix. Nah, terdapat penggolongan di mana ada 12, 2, 1. Nah, apa sih maksud dari ini? Kita dapat lihat di presentasi saya berikutnya. Nah, di mana ini adalah konsep dari Nah, di mana ini adalah konsep dari evaluasi menggunakan confusion matrix, di mana datanya itu terdiri dari yang pertama ada data aktual dengan ada hasil prediksi. Di sini ada yang namanya true yang diprediksi positif, yang benar diprediksi positif, sedangkan FP ini adalah false yang diprediksi positif. Ini data error, misalnya di sini 1 dan yang seharusnya data prediksinya itu 1, namun di data aktualnya itu seharusnya 0, maka ini false positif, dibaca error. Sedangkan yang kedua, FN-nya ini bertipe false negatif, dimana ini dibaca dibaca salah, dan di sini ada true negatif. Misalnya, di sini terdapat ada 4 bagan, yaitu yang pertama positif, negatif, dan di sini di prediksinya juga ada positif dan ada juga negatif. Untuk yang pertama ini ada nilai true positif, di mana jika nilai prediksinya itu sama yaitu positif-positif, maka nilainya akan true positif. Sedangkan yang kedua, jika nilainya hasil prediksinya itu positif dan nilai yang sebenarnya atau nilai aktualnya itu 0 atau negatif, itu maka nilainya false positif. Artinya tipenya itu akan dibaca salah prediksi. Sedangkan yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah ketika hasil prediksi ini bertipe negatif atau 0, semisal, maka ketika data aktualnya yaitu positif, yaitu bernilai 1, maka dia akan dibaca false negatif. Sedangkan selanjutnya jika nilai prediksinya yaitu 0 dan dibaca nilai prediksinya 0 dan data aktualnya itu 0, maka ini dibaca true negatif, atau nilainya itu hasil kebenarannya itu sama dengan data testing dan data aktualnya atau data yang sebenarnya. Kita kembali, maka ini pengelompokannya. Semisal saya juga ingin menampilkan akurasi skornya di sini. Saya tinggal print. Saya ingin menampilkan akurasi skornya. Misalnya saya ingin memberikan komentar menghitung akurasi skornya. Untuk menghitung akurasi skornya, kita panggil data di atas, kemudian kita masukkan, yaitu akurasi skor itu didapat dari X text-nya dan X Y predict-nya. Kemudian kita shift enter, maka ditampilkan bahwa nilai akurasi skornya itu sebesar 0,866. Baik, untuk pengujian kedua. Nah, sebelum masuk ke pengujian kedua, saya ingin menampilkan visualisasinya. Kita kan tadi menggunakan
kita mengimpor library matplotlib. Di sini kita akan menggunakan matplotlib untuk menampilkan visualisasi datanya. Di sini terlebih dahulu saya salin aliasnya untuk memudahkan. Kemudian kita import. Cara penggunaannya, kita import Xiaobong alias, kita aliaskan juga SNS. Misalnya kita beri variabel fx dan ax yang nantinya akan ditampilkan. Kita panggil perintahnya, plt-nya, yaitu kita tipenya subplot, dengan size-nya size sama dengan height dan width-nya yaitu 85. Kemudian saya hit enter untuk menampilkan data head map-nya. Kita pakai tadi library Xiaobong. Kemudian kita panggil head map untuk mappingnya dari confusion matrix tersebut, di mana confusion matrix ini kita ambil dari sini dan kita tampilkan data. Kita salin saja keseluruhan tadi ya, kita salin, kita ganti, kita salin dari sini. Nah, confusion matrixnya sudah kita salin sebelumnya. Kemudian di sini kita annotate sama dengan true, fmt, perintah fmt, dimana nantinya akan menampilkan hasil dari polanya, yaitu pembuatan pola menggunakan head map-nya yaitu ax sama dengan ax. Ini adalah perintah untuk menampilkan, yaitu plt plotnya, kita plot plt, kemudian x label untuk memberikan identitas pada label, dan dimana kita bagi tadi ada x head, misalnya x head dengan kita salin. Di sini ada x true, y true, yang dibaca data yang benar atau hasil prediksinya. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan plt-solve atau matplotlib-nya kita gunakan, kemudian kita tunjukkan menggunakan show, kemudian kita enter. Oh, ternyata ada error. Oh, true-nya ini salah. Oh, maaf, harusnya huruf besar. Nah, di sini ini hanya sebenarnya informasi yang diberikan dengan pengujian yang pertama. Di sini tanpa menggunakan Xiaobongnya itu, ini sudah menampilkan hasil dari pengkategoriannya menggunakan confusion matrix. Dengan menggunakan head map, kita lebih dapat memvisualisasikannya, di mana di sini ada data, semisal seperti yang terdapat pada PPT tadi. Di sini adalah 0 atau 1 semisal, dan nantinya akan, nah di sini ada 0 di mana apakah data prediksi dengan data ininya, data aktualnya berapa nilai yang sama yang mendapat nilai 0. Di sini kita hitung, misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini akan muncul 12. Nah, bagaimana dengan pengkategorian 0 dan 1? Apakah ada? Seharusnya 0 dan 1 di sini tidak ada hasil.
mana hasil prediksinya yaitu ini. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, begitupun seterusnya. Nilai 1, nilai 2, dan jika ditotal ini akan berjumlah 15 data sebanyak dataset yang telah kita gunakan. Dan ketika kita jumlah data keseluruhan ini yaitu 12 tambah 2 tambah 1, maka keseluruhannya itu 15 sesuai data tes yang kita gunakan, yaitu sebanyak 15 dari 20% dari dataset yang kita gunakan. Bagaimana cara menghitung nilai akurasi, precision, dan recall serta F1 score-nya? Di sini saya akan langsung saja. Nah, bagaimana cara melakukan predicting using new dataset? Di sini artinya apa? Adalah bagaimana ketika kita mempunyai dataset baru, kemudian kita ingin mengevaluasinya di dalam model yang telah kita buat. Di sini kita bisa menggunakan dataset baru untuk melakukan pengujiannya. Untuk menggunakannya, misalnya kita panggil, kita ingin mencetak langsung hasil klasifikasinya tadi, klasifikasinya, klasifikasi prediknya yaitu kita ambil dari scale transform. Kemudian kita buat. Nah, data tersebut, data di atas, kita ingin ambil di sini dari data sini. Bagaimana cara mengambilnya? Yaitu kita buka saja datanya. Kita ingin melakukan pengujian, apakah dia akan bernilai benar atau tidak. Saya salin di sini data yang pertama, saya salin. Seharusnya datanya nanti itu hasil pengkategoriannya dia masuk ke dalam kategori terlambat. Saya ini saja masukkan, misalnya dataset yang saya gunakan di sini. Kemudian saya beri komentar karena ini tidak akan saya gunakan. Kemudian ini ya, kita ubah iya itu dikategorikan tadi. Iya itu adalah di dalam kerja yaitu 1. Iya itu adalah 1, sedangkan sudah itu dikategorikan sebagai 1 juga. Kategorikan sebagai 1. Dan kalau tidak salah untuk organisasinya yaitu 0 untuk yang berorganisasi, dan untuk yang tidak berorganisasi yaitu 1, dan labelnya itu terlambat yaitu dengan nilai 1. Saya gunakan 0 dan 1. Oke, sudah tepat. Caranya saya copy paste ulang. Nah, maka tipe datanya itu diprediksi sebagai 0. Nah, kita hilangkan data prediksinya karena nantinya dia akan memprediksi secara otomatis untuk pengelompokannya. Oke, kita salin. Nah, di sini saya ingin mengcopy datanya, kemudian masukkan untuk proses proses testingnya menggunakan dataset yang baru. Kemudian kita shift enter, maka dia dikategorikan ke dalam kategori 1, yaitu 1 itu dikategorikan sebagai terlambat, sedangkan untuk label yang tepat itu dikategorikan sebagai 0. Oke. Nah, kita hapus saja di sini. Bagaimana jika saya ingin membuat permisalan di sini soalnya adalah jika pengujiannya itu bernilai 1, maka hasil pengujiannya adalah terlambat. Jika pengujiannya hasilnya 0, maka pengujiannya itu berhasil tepat. Caranya adalah kita bisa menggunakan if. Gimana? Kita masukkan dulu
hasil di sini, hasil prediksinya. Hasil prediksinya kita copy, kita masukkan. Kita masukkan ke dalam variabel. Saya beri nama variabelnya adalah pengujian. Kemudian saya tekan enter. Nah, jika pengujiannya kita bandingkan, jika pengujiannya itu sama dengan 1, maka kita akan memunculkan, kita akan memprint, maka hasil pengujiannya adalah terlambat. Nah, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika hasil pengujiannya 0? Kita bisa menggunakan lagi if hasil pengujiannya, kan ada 2 kelas di sini. Ada 2 hasil pengujian, yaitu 0 dan 1. Jika pengujian sama dengan 0, maka hasil kita ini saja salin, maka hasil yang ditampilkan adalah tepat. Kita coba shift enter. Nah, di sini ada keterangannya. Kan di sini seharusnya, karena saya menggunakan data di atas, data yang telah kita buat sebelumnya, yang kita ambil dari dataset yang kita gunakan, saya salin di sini, maka dia akan terlambat. Nah, pengujian kedua, semisal ini tepat, kita ingin memprediksinya apakah dia diprediksi benar atau salah. Kita paste saja, dimana ia itu adalah 1. Kita lihat di mana misalnya. Nah, saya perkecil sini ya, perkecil, dari komentar belum, dimana kerjanya ketika dia belum bekerja, dia itu 0. Apakah dia yang kedua adalah apakah dia sudah menikah? Apakah dia sudah menikah? Ketika belum, maka itu 1, bernilai 1. Sedangkan jika iya, di sini labelnya dia tepat di label organisasi, ketika iya itu 0. Kita ganti, yaitu 0. Kita shift enter, maka dia diprediksi dengan tepat. Nah, dari hasil dataset di sini kita akan menggunakan dataset di mana seharusnya memang diprediksi tepat, dan hasil prediksi menggunakan data manual atau memasukkan secara manual itu pengkategoriannya juga diprediksi mahasiswa ini tepat dalam menyelesaikan studinya. Mungkin itu adalah sedikit overview dari belajar dasar-dasar machine learning, di mana seperti yang telah dipelajari bahwa machine learning itu terdapat beberapa tahapan, yang dimana intinya teman-teman harus mencari datanya terlebih dahulu, kemudian melihat datanya, apakah datanya ini sudah bisa diolah atau tidak. Kalau belum, itu bisa melakukan yang namanya pre-processing. Ke tahapan selanjutnya, splitting data. Biasanya juga di dalam rentang antara pre-processing data dan splitting data, kita juga bisa melakukan enhancement atau metode-metode lain untuk memperbaiki kualitas-kualitas dari data kita. Selanjutnya, setelah proses tersebut, masuk ke proses splitting data, fitur engineering, kemudian melakukan pembuatan model atau semisal penerapan algoritma, semisal KNN, SVM, dan algoritma machine learning lainnya. Dan masuk ke tahap pengujian model atau proses produksi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika konten yang saya buat ini membantu teman-teman dalam proses belajar bahasa pemrograman, khususnya untuk belajar dasar-dasar machine learning.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zero to Yonko.